Hai guys, kembali lagi bersama saya Putri Clarissa Syadia. Di sini saya ingin mewawancarai ibu kantin kita bersama teman saya dan rekan saya. Aku Nadia Maranti Saliha. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai sesi wawancaranya. Ibu boleh perkenalkan dirinya dulu. Nama saya Yeni. Saya Oke, terima kasih Ibu. Kami tema wawancara sekarang ini tentang CDP. Ibu tahu apa itu CDP? Tidak. Jadi CBP itu adalah cinta, bangga, paham, rupiah. Jadi sekarang kami mau tanya dulu nih, boleh lihat dompet dulu? Itu lagi nggak Pak dompet? Oh, dompet. Tapi biasanya Ibu pakai dompet apa? Kalau kita nomor apa? Dompet coklat, lipat atau panjang? Oh, panjang. Oke, cara Ibu memakai dompet sudah benar, dompet panjang. Karena kalau Ibu gunakan dompet lipat, itu bisa merusak ciri atau karakteristik yang ada pada uang. Baiklah Ibu, kami mau nanya, Ibu tahu nggak sih ciri khusus dan umum yang ada pada uang? Dan umum pada uang. Yang ada pada uang yang menandakan uang itu adalah uang asli. Uang kalau uang asli kan dia kan agak aneh. Ya, Menurut saya ya. ya, Menurut saya itu uang yang asli harus kalau yang palsunya itu kan di sini kami mau menjelaskan apa saja ciri khusus dan umum yang ada pada uang. Ciri umum yang ada pada uang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, boleh dijelaskan aja uangnya. Nah, di uang kertas ini Bu ada ciri umum dan ciri khususnya Bu. Yang pertama itu adalah ciri umumnya. Yang menandakan uang asli atau enggaknya itu adalah lambang negara Indonesia, yaitu lambang Garuda yang letaknya di sebelah kiri atas pojok kanan. Nah, yang kedua itu ciri umumnya itu ada negara Kesatuan Republik Indonesia di sebelah kanan bawah bagian tengahnya. Nah, terus yang ketiga tuh Bu ada angka dan nominalnya. Nah, ini angka nominalnya Bu, yang di bawah itu 2.000 rupiah itu nominalnya. Nah, yang keempat tuh ada tanda tangan gubernur dan Kementerian Keuangan. Biasanya kalau di uang palsu atau nggak asli itu tanda tangannya ini nggak ada Bu. Teksturnya ya juga berbeda gitu. Terus yang selanjutnya itu ada nomor serinya itu terletak pada kanan atas dan kiri bawah. Terus selanjutnya itu ada sesuai dengan Pancasila bunyi yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, di uang rupiah itu ada juga dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah secara sah sebagai alat pembayaran. Nah, di situ ada juga tertera di sini Bu, di sebelah kiri bawah. Nah, selanjutnya itu ada logo BI atau Bank Indonesia di sini Bu. Nah, itu adalah ciri umum yang ada ya. Biasanya kalau uang palsu itu teksturnya berbeda, tanda tangannya nggak ada ya rasanya. Itu Bu. Oke, terima kasih kepada Ibu saya sudah menjelaskan apa Ibu sudah tahu ciri umumnya. Nah, sekarang di balik ciri umum itu ada juga ciri khusus yang menandakan inti dari uang tersebut itu. Saya akan menjelaskannya sendiri. Yang pertama itu duit akan terlihat lebih terang dari duit yang palsu. Biasanya duit itu akan jelas lebih nampak terangnya dibanding duit yang palsu. Berikutnya ada benang pengaman. Boleh dipegang sebentar. Benang pengaman itu Ibu lihat kan yang lurus ini. Nah, itu termasuk benang pengamannya. Berikutnya ada gambar tersembunyi atau detail image yang hanya bisa dilihat oleh sinar UV. Biasanya terletak di bagian sini ada logo BI. Terus yang berikutnya ada cetak integlio. Nah, cetak integlio itu biasanya terasa kasar di padi raba yang Ibu sebutkan tadi. Terus ada kode tunanetra yang biasanya digunakan oleh orang yang nggak bisa melihat, seperti garis-garis yang di sini. Nah, setiap uang itu berbeda-beda ya Ibu yang tanda tunanetranya. Di sini ya tertera ada 6. Kalau biasanya di uang 10.000 cuma ada 2. Nah, berikutnya ada tanda air atau watermark yang kalau kita terawang hanya terlihat
gambar pahlawan. Bisa lihat di sini. Nah, itu adalah tanda air atau watermark. Terus yang terakhir itu ada gambar saling isi atau recto verso. Biasanya menampakkan logo bank di Kali Terawang. Nah, itu termasuk ciri khusus yang ada pada uang. Karena Ibu sudah tahu kan apa aja ciri khusus dan umum yang ada pada uang. Oke, berikutnya kami akan menjelaskan cara menjaga atau agar uang ini terlihat tidak mudah rusak gitu ya Ibu. Kita merawat uang yang dengan baik. Berikutnya ada juga 4D yang akan dijelaskan oleh Monica. Kan kebanyakan Ibu, Maaf kepada Nadia. nah kebanyakan kan sekarang nih sudah zaman modern, kadang kan orang ngasih uang palsu. Nah, supaya kita mengetahuinya itu kita harus melihat 3D. Yang pertama dilihat, diraba, dan diterawang. Diterawang dengan cahaya. Nah, di situ ada nampak asli atau enggaknya uang tersebut. Nah, selanjutnya itu ada menerapkan 5J. Jangan dilipat, jangan dirobek, jangan dicoret, jangan di stapler, dan jangan dibasahi. Jika kalau sudah merobek atau merusaknya, maka ciri khusus dan ciri umumnya uang tersebut sudah hilang. Dan kayak gimana ya, kayak nggak cerita kita dari Indonesia. Padahal ini uang yang merupakan ciri khas Indonesia. Sedikit yang menambahkan sebaiknya kalau ditaruh di dompet itu duitnya disusun dari yang kecil sampai yang terbesar agar ketika mengambilnya itu tidak sedikit lagi dan duit juga tidak jadi terlipat. Oke, ya itulah tadi hasil wawancara kami. Sekarang apa ada yang ingin kita tanyakan? Rasanya Kami boleh bertanya kepada Ibu tentang seberapa paham Ibu apa yang kami jelaskan tadi. alhamdulillah, insyaallah sudah banyak paham. Oke, sudah paham. Kami ingin bertanya sedikit pertanyaan tentang wawancara yang kami lakukan tadi. Kalau Ibu misalnya nggak paham, dan saya tidak paham, kami ingin bertanya, jika seandainya Ibu mendapatkan uang palsu dan untuk cara mengetahui tersebut, apa yang Ibu lakukan? Saya raba. Ada? Itu saya raba, itu harus saya raba. Oke. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Segitu saja hasil wawancara kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi Ibu. Kami akhiri akhir wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hai teman-teman, kembali lagi bersama saya dan teman saya. Kali ini kami akan melanjutkan sesi wawancara tentang paham rupiah. Terlebih dahulu, izinkanlah kami memperkenalkan teman kami yang baru ini. Perkenalkan, nama saya Regina Naya Kazara, saya dari E2. Oke, terima kasih. Lanjut saja, kami ingin bertanya terlebih dahulu atau mewawancarai teman kami tentang paham rupiah. Seberapa paham sih kamu tentang apa itu paham rupiah? Paham rupiah itu merupakan cara mencintai rupiah. Ya, lebih tepatnya memahami, ya kan? Oke, kami ingin bertanya nih, kamu kalau misalnya memiliki sisa uang jajan itu ditabung nggak? Iya, ditabung. Biasanya kamu tabungnya kemana? Ke celengan. Ke celengan. Oke, nah sebaiknya itu kita tuh menabungnya tidak di celengan ya, karena bisa melipat uang. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya lebih rinci. Nah, kalau misalnya tabung ke celengan itu kan terutama itu kan melipat uangnya. Nah, kalau kita udah melipat uangnya itu otomatis kita sudah tidak melewatkan 5J yang tadi kan. Nah, seharusnya itu kita menyisihkan uangnya dengan melipatnya ke bank atau ke memakai dan melalui ATM. Nah, gitu. Supaya lebih rincinya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Oke, terima kasih. Berikutnya untuk menabung itu sebaiknya kami sarankan di bank karena yang pertama lebih terjamin, yang kedua lebih terjaga kan. Kalau di celengan itu nanti bisa dapat merusak uang seperti dilipat atau bisa saja tersangkut di antara besi-besi celengan itu, bisa jadi sobek atau semacamnya. Nah, jadi kami sarankan untuk menabung di bank. Sebelumnya kami mau bertanya, apa kamu pernah berinvestasi? Pernah. Kamu tahu nggak contoh investasi itu apa? Contoh investasi.
Apa nih jelaskan contohnya? Contoh yang pertama itu biasanya itu berbisnis online. Bisnis di usia sekarang nih ya, bisnis online, terus menjadi agen reseller atau yang lain-lainnya lah. Berarti kamu sudah pernah ya menerapkan contoh tersebut. Oke, berarti kamu sudah berhasil menerapkan paham rupiah. Baiklah, kami akhiri wawancara kami, tapi sebelum kami tutup boleh lihat kamera dulu. Anak semanten, Kita harus cinta, bangga, paham rupiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.